Anda kembali bersama kami, pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Warga di sekitar area luapan lumpur Lapindo kembali diselimuti rasa khawatir menyusul munculnya rembesan air di sekitar kawasan Tanggul. Rembesan air muncul di Tanggul titik 68 di perbatasan Desa Gelagah Arum, Kecamatan Porong, dan Desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Warga di sekitar areal Tanggul Lumpur Lapindo mengungkapkan rembesan air itu mengancam beberapa wilayah desa terdekat, yaitu warga desa Gelagah Arum, Kecamatan Porong, serta warga desa Gempol Sari dan Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Kekhawatiran warga itu didasari rasa trauma masa lalu atas tragedi jebolnya tanggul lumpur yang pernah terjadi beberapa tahun silam. Lantaran masih ada ribuan keluarga yang tinggal di sekitar tanggul penahan lumpur. Warga berharap segera ada penanganan instansi terkait agar rembesan air tidak semakin parah. Sementara pihak Kementerian Pekerjaan Umum sudah turun ke lokasi dan melakukan perbaikan tanggul yang rembes atau bocor. Khawatir Mas dengan tragedi yang pernah berlalu saat itu. Kami juga warga mengkhawatirkan adanya rembesan ini jangan sampai terulang kembali dengan jebolnya tanggul lumpur. Karena memang posisi dari lokasi ini memang tanahnya ini tanah lumpur dan mengakibatkan terjadi penurunan dan ada kemungkinan yang kita bangun hari itu. Jadi karena dia tersumbat akhirnya air tidak jalan. Nah tapi pada dasarnya ini kita sudah antisipasi dan memang di tahun juga kita akan melihat perubahan pada saat sekarang seperti apa. Tapi yang perlu kami informasikan bahwasanya memang kondisi ini tidak membahayakan. Pemirsa, kilas balik bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur tentunya bukan hanya dinilai sebagai bencana lingkungan, tetapi ini juga sudah menghilangkan banyak sekali mata pencaharian warga yang ada di sana secara ekonomi, kemudian juga meratakan rumah-rumah penduduk dan juga berbagai fasilitas publik yang ada di sana. Tentu 20 tahun menjadi waktu yang panjang untuk kemudian bisa memberikan pertanggungjawaban kembali kepada masyarakat di sana, baik secara moral maupun material. Kita akan bahas pemirsa di 2 dekade semburan lumpur Lapindo saat ini yang menjadi penanda apa yang sebenarnya harus dilakukan atau dibenahi. Kita lihat dari kronologinya, kita akan kembali lagi ke tahun 2006 alias 20 tahun lalu pemirsa, sejak semburan pertama lumpur ini muncul, yakni tepatnya di tanggal 29 Mei 2006, itu pertama kali menyembur pemirsa. Dan menyemburnya itu pada saat kegiatan pengeboran eksplorasi gas oleh PT Lapindo Brantas di Sumur Banjar Panji 1 Porong yang mengalami kendala teknis saat itu pemirsa. Tapi memang ada beberapa spekulasi saat semburan lumpur panas ini muncul di luar titik pengeboran. Yang pertama memang ada kendala teknis, banyak yang menilai. Tapi ada juga sejumlah ahli yang menilai pada saat itu adalah ini ada hubungannya dengan gempa yang terjadi di Yogyakarta pada 2 hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 27 Mei 2006. Itu yang kemudian terus menjadi perdebatan, apakah ini benar karena akibat bencana geologi atau justru memang ada kesalahan teknis pengeboran. Kita lihat lagi di slide berikutnya pemirsa, di mana lumpur ini terus meluas. Di Juni 2006, jalan tol Surabaya Gempol ini ditutup karena lumpurnya yang terus meluas. Kita tahu jalan tol Surabaya Gempol ini kemudian menjadi salah satu jalur vital dari mobilitas dan juga pergerakan ekonomi masyarakat yang ada di sana. Tapi kemudian karena bulan Juni ini lumpurnya sudah mulai mendekati badan jalan tol, maka terpaksa jalan tol Surabaya Gempol ini harus ditutup karena sudah menggenangi kawasan permukiman dan juga infrastruktur, hingga akhirnya tepatnya tanggal 13 Juni 2006 ruas tol Surabaya Gempol ditutup karena lumpurnya ini sudah mulai menutupi jalan. Dan penutupan tol ini tentu berdampak besar, seperti yang saya bilang tadi, terhadap aktivitas ekonomi warga, terutama yang ada di Jawa Timur, karena jalur tersebut merupakan akses penting menuju Surabaya dan juga wilayah selatan. Kemudian pemirsa,
tanggapannya mengenai tragedi ini kita lihat lagi dalam slide berikutnya pemirsa. Bahwasanya di Agustus 2006 tanggul ini mulai dibangun pemirsa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejadian yang sudah berlangsung sejak bulan Mei begitu pemirsa untuk membendung aliran lumpur. Tapi tidak hanya itu, kalau kita kilas balik juga sebenarnya pemerintah sudah membuat pada saat itu BPLS atau Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Nah, tragedi ini pada Agustus 2006 pemerintah dan pihak terkait langsung membangun tanggul untuk membendung air lumpur, tapi beberapa kali sayangnya evaluasinya tanggulnya ini dilaporkan jebol. Karena apa? Karena tekanan lumpur yang pada saat itu sangat besar dan tidak kunjung surut pemirsa. Jadi pada saat itu masyarakat di sana berpikir ini akan terjadinya mungkin hanya beberapa hari atau beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan, tapi terus justru malah semakin menggenangi sejumlah wilayah, sejumlah desa yang ada di sana. Dampaknya kita lihat pemirsa dalam slide berikutnya. Ini dampak yang luar biasa, nggak main-main. Karena akibat munculnya lumpur tersebut ada 16 desa di 3 kecamatan terdampak. Seperti ada di Kecamatan Jabon, Kecamatan Porong, dan juga Kecamatan Tanggulangin pemirsa. Ini karena semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo. Jadi ada sejumlah desa ini yang kemudian ikut terdampak pemirsa. Desanya terdampak, tapi lebih dalam lagi ada yang juga terdampak fasilitas-fasilitas yang juga biasa digunakan oleh masyarakat. Mulai dari sekolah, tempat ibadah, pasar, hingga kawasan industri. Bisa Anda bayangkan pemirsa, tenggelamnya berbagai fasilitas ini tentu melumpuhkan ekonomi, mematikan mata pencaharian warga yang ada di sana, dan juga mematikan kehidupan sosial ekonomi warga. Kita lihat lagi pemirsa, dampaknya warga itu bahkan sampai sebagian besar kehilangan pekerjaan mereka karena tidak hanya perumahan atau permukiman yang tenggelam di sana pemirsa, tapi di sana juga ada kawasan industri yang bahkan juga ikut tenggelam lumpur lapindo. Kita lihat dalam slide berikutnya lagi. Sudah 2 dekade berlalu pemirsa, semburan panas di Porong Sidoarjo ini telah berdampak luas. Dan ada keresahan lagi, ada ancaman bencana di mana kita lihat ada rembesan air muncul lagi di tanggul lumpur lapindo. Tepatnya ini di titik 68 tanggul penahan lumpur lapindo yang berada di perbatasan desa. Tentu saja ini membuat warga jadi khawatir apakah kemudian nantinya rembesan air ini akan menyebar lagi ke sejumlah wilayah yang kemudian bisa membuat trauma akan lumpur lapindo ini kembali terjadi di wilayah Porong Sidoarjo pemirsa. Kita lihat lagi dalam slide berikutnya pemirsa. Ini rembesannya juga membuat warga mengalami krisis air bersih dan juga kerusakan properti. Bayangkan air bersih yang selayaknya digunakan untuk minum, untuk mandi, aktivitas memasak begitu, tapi jadi keruh begitu pemirsa. Dan ternyata rembesan lumpur ini juga berbau menyengat, merusak rumah warga dan memaksa mereka pada akhirnya untuk membeli air jerigen pemirsa, untuk kemudian bisa mendapatkan akses air yang lebih layak. Lalu bagaimana keterangan warga terkait dengan kondisi ini? Kita lihat lagi dalam slide berikutnya pemirsa bahwa sudah ada ribuan jiwa yang terancam trauma setelah 20 tahun ini. Kita bisa katakan bahwa memang belum terselesaikan begitu pemirsa. Jadi menurut keterangan warga, kondisi ini kembali membangkitkan trauma pastinya, terutama untuk mereka yang tinggal di desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggulangin yang masih mengingat peristiwa amblesnya tanggul pada 2018 lalu. Jadi memang pemirsa, permasalahan dari lumpur lapindo ini tidak sesimpel itu. Banyak sekali upaya-upaya yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Bahkan saya tambahkan satu lagi pemirsa, upaya ganti rugi kepada masyarakat yang ada di sana. Bahkan mereka ini sudah beralih generasi dari generasi kakek ke anaknya, kemudian sudah sampai cucunya, belum bisa mendapatkan pertanggungjawaban material secara utuh. Yang itu pun juga masih dalam tanda kutip belum mendapatkan kejelasan siapa yang kemudian bisa bertanggung jawab dan mengganti kerugian dari masyarakat yang ada di sana. Tentu dari 2 dekade kasus bencana lumpur lapindo ini kita berharap ada penanganan yang kemudian lebih serius agar tidak meluas lagi dan tidak menimbulkan lagi di kemudian hari pemirsa, traumanya terutama. Dan itulah tadi pemirsa sedikit kita ulas terkait dengan 2 dekade lumpur lapindo yang terjadi di Porong Sidoarjo, karena ini bukan hanya permasalahan lingkungan tapi juga sosial ekonomi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.